saya izin record kalau gitu ya. Oke, sambil nunggu yang lain, sambil menghemat waktu, mungkin kita mulai acara malam ini ya, teman-teman. Sambil menunggu yang lain, kita tidak bisa nunggu terlalu lama karena waktu berjalan terus ya. Kita sudah kasih kelonggaran waktu 5 menit sambil menunggu azan Isya tadi. Dan selepas azan Isya, kita mulai acara malam ini yang berjudul Sains dan Spiritualitas Menemukan Tuhan dalam Ilmu Pengetahuan. Acara ini kolaborasi antara channel Sufi Media ya dari Kang Ahmed ya Sibli. Beliau adalah foundernya dan juga sebagai pencetus dari Sufi Media. Subscribernya ada 200.000 lebih ya Kang Ahmed ya saat ini untuk Sufi Media. Mohon, Kang. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tasawuf, belajar sufi dan lain sebagainya, bisa follow channelnya Kang Ahmed di Sufi Media. Nanti mungkin lebih detailnya bisa diperkenalkan oleh Kang Ahmed sendiri. Oke, sebelum mulai mungkin kita buka acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat yang sudah hadir. Eh, untuk sebenarnya acara ini itu adalah inisiasinya dari Kang Ahmad sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin sebagai tuan rumah saya hanya menyediakan fasilitas dalam hal ini. Saya bertanya ke beliau waktu itu siapa yang mau ngasih materi. Ternyata beliau minta saya ngasih materi ya sudah saya ngasih materi katanya ya udah saya kasih materi saya siapkan materi dalam 1 hari. Mungkin sekitar 2-3 hari ya prosesnya cepat sekali ya Kang Ahmad ya kita Betul, betul, kilat Kang. lah gitu ya jeret langsung jadi satset gitu ya jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi melalui media Zoom atau melalui YouTube channel di channel Design Your Own Life. Oke, untuk waktu dan tempat sebagai moderator atau sebagai MC silahkan Kang Ahmad waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Delesmana, atau saya panggilnya Kang siapa ya enaknya ya. Boleh Dimas, boleh dibebas Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa ngumpul di Zoom meeting tentunya, yaitu dalam rangka acara webinar dengan Kang Delesmana, atau lengkapnya beliau ini adalah Dimas Satya Lesmana, ST MBA. Jadi ini titelnya udah luar biasa banget. Saya bangga banget bisa kenal Akang, dan alhamdulillah malam ini diperkenankan untuk bisa collab, meskipun di sini saya sebagai moderator atau host saja, karena nanti materi semua pembahasan akan disampaikan oleh Kang D. Lesmana ya. Saya panggilnya Kang D. Lesmana aja ya, lebih familiar Mangga, gitu mangga. ya. Dan beliau ini adalah sebagai founder dari desain Your apa, own life. Your own Your life. Own Life ya. Channel YouTube, atau kalau apa namanya websitenya itu lompatan kehidupan ya kalau nggak salah. Bukan, merancang kehidupan. Oh, merancang kehidupan. Mohon maaf Kang. Soalnya ada banyak sekali referensi yang masuk ke saya, di antaranya ini Kang Delos mana, kemarin juga saya lihat ya itu ada lompatan kehidupan tuh, mungkin saya salah ini. Sebenarnya mungkin satu aliran mungkin ya dengan beliau-beliau itu. Ya, masih satu aliran. Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang sudah hadir, eh, bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba ada apa namanya kolaborasi seperti ini. Sebenarnya saya dengan Kang Deles Mana ini kalau dibilang udah kenal agak lama sih. Cuman waktu itu saya ngajak collab ketika guru kita yaitu Buya Syakur meninggal dunia, dan Yes. sampai saat itu kita belum terlaksana untuk collab, dan alhamdulillah hari ini kita bisa kolaborasi, dan mudah-mudahan acara ini penuh dengan hikmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Malam ini, alhamdulillah sudah banyak sekali yang hadir dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir. Dan saya juga eh, salam kenal dari Bandung ya untuk teman-teman dari semua kota, mungkin dari luar negeri juga. Di sini juga kebetulan ada orang Indramayu sesuai dengan kota guru saya itu Biasyakur. Dan malam ini kita akan membahas tentang sains dan spiritual menemukan Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Tentunya eh, akan eh, disampaikan oleh guru kita yaitu Kang Delesmana. Mungkin langsung saja Kang ya, karena waktunya sudah malam dan kita perlu cepat-cepat mendengarkan kajian ini biar tercerahkan kita ya. Dan Oke, siap. untuk acara ini saya persilakan kepada Kang Delesmana. Mangga. Oke, terima kasih Kang Ahmed. eh Atas waktu kesempatannya untuk kolaborasi dengan channelnya Kak Ahmad. Kebetulan Kak Ahmad ini sama-sama di Bandung, teman-teman. Jadi walaupun Oh iya sama-sama di betul. Bandung, tapi belum sempat ketemu. Saya baru ketemunya malah di udara ya. Nanti mungkin Iya setelah ini betul kita Kang. ngopi-ngopi Kang di Bandung ya. Habis ini kita ngopi-ngopi, Insya Allah Kang. insya Allah kita ketemu. Tapi dengan silaturahmi, insya Allah panjang umur, panjang rezeki ya. Oke, Amin. seperti tadi yang diceritakan oleh Kak Ahmad dari Sufi Media, kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe ke channelnya beliau. Sudah 200.000 followernya, subscribernya, sorry, di Sufi Media untuk mempelajari terkait ilmu tasawuf, tuh sufi dan lain sebagainya ya. Intinya yang berbasis keislaman ya. Seperti tadi Kak Ahmad cerita, memang kami sama-sama belajar ke guru yang sama, yaitu almarhum Buya Syakur ya, yang kami cintai. Dan kami cukup sedih waktu beliau meninggal gitu ya, dan kaget juga karena mendadak gitu ya. Tapi insya Allah amal ibadah beliau diterima dan beliau sudah tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang Amin. tugas-tugas kami yang mungkin untuk membantu atau memberikan sedikit sedikit sekali ilmu yang kami ketahui, yang kami dapatkan agar bisa menjadi juga ladang ilmu dan apa namanya amal jariah kita kelak mungkin ya, karena salah satu yang amal yang tidak putus itu adalah ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau kita banyak memberikan ilmu, insya Allah kita banyak ladang ilmu dan juga banyak amal buat kita nanti, dan juga kalau kita memberikan ilmu artinya kita mengosongkan gelas kita, teman-teman. Jadi dengan memberikan ilmu itu ke orang lain, insya Allah ada ilmu baru yang akan masuk. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit ilmu, bagikan aja gitu ya. Insya Allah bermanfaat dan juga bisa menjadi ladang amal. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Dimas Satya Lesmana atau di Lesmana. Teman-teman mungkin mengenal saya sebagai penulis dari buku Design Your Own Life atau dari founder dari channel Design Your Own Life ya teman-teman. Jadi malam ini temanya agak-agak cukup berat. Jadi kalau yang ngantuk silahkan ngopi dulu ya biar fokus gitu ya. Kalau mau Betul. Pak sambil ngerokok, mangga ngerokok dulu biar kayak Buya Sakur sambil ngerokok sambil ngopi gitu ya berdakwahnya. Jadi buat teman-teman yang mau serius untuk mendengarkan silahkan. Insya Allah juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang bertanya-tanya dan mencari-cari gitu ya. Jadi ini adalah judul yang dipilih oleh Kang Ahmad. Beliau yang meminta saya untuk menyampaikan materi ini malam ini. Jadi bukan dari saya memberikan 10 judul kepada beliau waktu itu, dan dari 10 itu satu judul inilah yang dipilih oleh beliau untuk bisa dibahas malam ini. Jadi insya Allah saya coba untuk membahas sebaik mungkin gitu ya. Jadi topik kita malam ini adalah tentang sains dan spiritualitas, dua hal yang mungkin sering sering kali bertolak belakang, tapi sesungguhnya itu adalah satu jalan gitu ya. Cuman mungkin jalannya agak ada yang ke kanan dan kiri, tapi kita tidak menemukan crossroadnya di mana. Nah, insya Allah malam ini saya coba untuk mengkombinasikan keduanya dari sudut perspektif sains dan juga dari sisi spiritualitas. Kalau ditanya, memangnya Kang Dimas ini saintis gitu ya? Memangnya Kang Dimas ini spiritualis gitu ya? Kok bisa membahas hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke sains dan spiritualitas? Jadi kalau ditanya background saya D3 saya itu kimia analisis. Jadi saya membahas unsur atau molekul
kimia itu dalam unsur part per million, satu dalam per sejuta, atau part per billion, satu per 1 miliar. Jadi sangat kecil sekali unsurnya ya. Jadi itu yang saya lakukan analisa waktu saya diploma 3 di Akademi Kimia Analisis Bogor. Lalu saya melanjutkan ke teknik kimia, di mana di situ saya mempelajari proses secara kimiawi bagaimana membuat sesuatu dari A jadi B melalui proses tertentu, dan di situ melibatkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan dari fisika, kimia, dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam ilmu teknik kimia itu saya belajar banyak hal. Jadi kalau dibilang saintis, saya ada aspek saintisnya dari situ, dari pendidikan saya di D3 dan S1 saya di teknik kimia. Jadi eh, saya juga banyak melakukan penelitian-penelitian dulu ya terkait dengan hal-hal yang berbau kimiawi ya. Karena biasanya kalau di kimia itu melekat dengan laboratorium, Kang Ahmad gitu ya. Jadi itu Ya. pengalaman saya sebagai saintis dulu. Jadi saya mengamati molekul dari unsur yang satuannya amat kecil sekali, part per million, satu per juta, atau satu bagian per miliar. Jadi sangat-sangat akurat sekali ya. Dari situ saya belajar banyak tentang atom, tentang molekul, tentang banyak hal dari sudut pandang ilmu kimiawi. Lalu saya melanjutkan pendidikan S2, sebenarnya tidak ada urusannya dengan spiritualisme atau sains, tapi sebenarnya bisnis itu adalah sains dan spiritual sebenarnya. Karena di situ melibatkan angka-angka pertama ya. Karena kalau kita mau bisnis kita harus menghitung profit and loss ya, memahami laporan keuangan. Di situ juga banyak sekali unsur-unsur saintifik dari sisi matematika dan juga ilmu keuangan. Dari sisi spiritualis sebenarnya menjadi seorang mempelajari MBA atau menjadi seorang pengusaha itu adalah sisi spiritualitas sejati, di mana kita mencoba untuk mewujudkan tujuan kita sebagai manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu mungkin sedikit background saya di sini sebagai pembicara. Jadi kalau ditanya apakah saya saintis atau spiritualitas, insya Allah background saya kedua-duanya ada, tapi mungkin bukan yang ahli seperti orang-orang biasanya. Tapi insya Allah materi hari ini cukup bernas dan cukup bermanfaat buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman juga bisa mampir ke website saya di dilesmana.com atau merancangkehidupan.id untuk mendapatkan buku-buku, ebook gratis dari saya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Jadi ini ada sebuah quote. Biasanya saya memulai sebuah presentasi itu dari kata-kata bijak atau kalimat bijak dari orang-orang ya. Dalam hal ini saya mengambil sebuah kalimat bijak dari saintis ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Saya yakin teman-teman sudah kenal dengan pria berambut putih, sosok berambut putih di pojok kiri bawah ini. Beliau pernah mengatakan, Kang Ahmad dan teman-teman, ya, beliau berkata, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Nah, jadi menurut Albert Einstein keduanya itu harus saling berjalan beriringan kalau kita ingin mendapatkan kepuasan ya. Jadi jangan hanya bergantung hanya ilmu pengetahuan saja, tidak, tapi juga harus ada agamanya. Jangan hanya agama saja, tanpa ada ilmu itu juga tidak baik. Jadi harus balance antara keduanya. Jadi kata-kata Albert Einstein inilah yang menggugah hati saya untuk mempelajari banyak hal dari sisi saintifik, Kang Ahmad gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membaca banyak buku, membaca banyak eh, hal gitu ya untuk bisa menyatukan dua hal yang selama ini dianggap bertentangan gitu ya antara ilmu pengetahuan dan agama gitu ya. Jadi kalimat Albert Einstein inilah yang akhirnya membuat saya untuk memutuskan untuk mencari dan mencari dan mencari. Dan dia berkata, those who seek you shall find. Siapa yang mencari dia akan menemukan gitu ya. Jadi karena saya memutuskan untuk mencari dan mencari dan mencari, akhirnya saya mendapatkan. Ya, itulah esensi dari pengetahuan dan agama, rasa ingin tahu seseorang untuk bisa mencari the truth gitu ya. Nah, itu sedikit pembuka terkait materi kita hari ini. Kita lanjut teman-teman ya. Jadi pendahuluannya adalah eh, kita sekarang hidup di dunia dengan teknologi yang semakin canggih, semakin maju ya. Dulu mungkin kita nggak kepikiran anak kita lahir gitu ya udah punya akun sosial media ya. Dulu mah boro-boro gitu ya. Begitu lahir yang ada ya di di dilakukan hal-hal lain. Nah, zaman sekarang teknologi terus berkembang.
banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul tentang terkait keberadaan Tuhan. Dan ini seringkali menjadi topik yang diperdebatkan, Kang Ahmad gitu ya. Apakah benar Tuhan itu ada gitu ya? Apakah benar sains bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan kebalikannya. Nah, namun ternyata kalau kita menelaah lebih dalam teman-teman di dalam Al-Quran, ya ilmu pengetahuan modern itu ternyata saling melengkapi dan saling menjelaskan tentang keberadaan Sang Pencipta gitu ya. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan Kang Ahmad dari Sufi Media. Saya akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan bukti-bukti saintifik yang didukung oleh Al-Quran yang bisa menjadi pijakan kuat kita untuk memahami di mana eksistensi Tuhan berada gitu ya. Oke, ini ada sebuah video. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini video apa? Dari kegelapan menjadi cahaya. Ya, ini adalah video sebuah teori yang amat sangat terkenal yaitu teori Big Bang, teman-teman, atau teori ledakan besar. Jadi, sains modern itu menyimpulkan bahwa alam semesta yang kita tinggali saat ini itu ternyata berasal dari suatu titik, suatu ledakan besar ya yang disebut dengan Big Bang. Ya, Big Bang inilah yang para saintis menyepakati bahwa asal muasal keberadaan alam semesta itu berawal dari ledakan besar dan alam semesta ini terus berekspansi, terus membesar dalam kecepatan yang sangat luar biasa cepat sekali ya. Dan hal itu yang semua orang saat ini pegang ya dari sisi saintifik. Jadi kita bicara awal muasal penciptaan alam semesta dulu gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya sudah disebutkan teman-teman tentang keajaiban penciptaan alam semesta itu. Pertama di surat Az-Zariyat ya ayat 47, langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi alam semesta itu berekspansi ya, terus menerus membesar dan membesar dan membesar dan itu sesuai dengan kalimat atau ayat yang ditulis di Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat 47 bahwa langit atau semesta itu terus terus meluas, terus mengembang gitu ya. Dan kemudian di surat Al-Anbiya ya Allah juga berfirman dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini bisa diartikan bahwa dulunya teman-teman antara langit dan bumi ya itu menyatu, tidak ada perbedaan. Artinya dia menyatu dalam satu titik equilibrium yang benar-benar tidak ada perbedaan apapun di dalamnya gitu ya. Jadi di dalam surat tersebut ini menjadi dasar yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh saintis modern saat ini, baik di barat maupun di timur. Mereka semua sepakat bahwa titik awal dari alam semesta ini adalah the Big Bang, ya, ledakan besar ya. Jadi Al-Qur'an selaras dengan penemuan dari ilmu pengetahuan modern saat ini, teman-teman, bahwa memang dulunya semua yang ada di alam semesta itu satu kesatuan. Bahkan ada yang bilang itu dulunya sebesar kacang polong, ya. Saking padatnya energi di dalam, ya, dia akhirnya meledak dan terbentuklah alam semesta, gitu ya. Dia pisahkan antara langit dan bumi, gitu ya. Nah, itu kurang lebih dasar teorinya terkait penciptaan alam semesta. Nah, kalau kita bicara tentang dasar dari Big Bang tersebut ya, teman-teman bisa masuk ke alamat website yang saya tampilkan di sini. Ini adalah dari websitenya NASA ya, bahwa NASA sendiri sudah membuktikan bahwa memang fondasi dari teori kosmologi bernama Big Bang itu adalah terjadinya sebuah ledakan besar pada titik tertentu ya berjuta-juta abad tahun yang lalu gitu ya, dan ekspansi alam semesta itu terus terjadi hingga saat ini. Jadi semesta yang saat ini kita lihat itu ternyata terus mengembang, teman-teman, dan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Jadi ini membuktikan bahwa 1400 tahun yang lalu eh, Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu bahwa eh, bumi itu diciptakan melalui eh, teori Big Bang, walaupun tidak disebutkan Big Bang di dalam Al-Quran ya teman-teman. Big Bang itu adalah temuan modern saat ini. Teorinya dinamakan Big Bang, ledakan besar. Namun kalau kita bicara di Al-Quran itu sama sebenarnya apa yang dikatakan oleh
Al-Quran bahwa dulunya bumi dan langit itu satu padu, tidak ada perbedaan, tidak ada perpisahan, semuanya melekat, menyatu, padu, dan itu akhirnya diledakkan dan akhirnya terbentuklah semesta yang maha luas dan dia benar-benar meluaskan, ya, meluaskan langit tersebut. Artinya terus berekspansi dan ini selaras dengan apa yang ditemukan katakan oleh penemuan dari para saintis di Barat, ya, teman-teman. Kenapa saya merujuk ke NASA? Karena NASA punya banyak sekali saintis, punya banyak sekali alat-alat ya yang mendukung teori-teori tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Lalu yang kedua itu terkait dengan keajaiban dalam sistem tata surya ya. Jadi saya mengambil cuplikan dari surat Ibrahim ayat 32-33 sebagaimana yang sudah dilihat gitu ya. Bahwa Tuhan itu menciptakan matahari dan bulan untuk terus-menerus beredar ya dalam suatu sistem, dalam orbit ya. Dan dia telah menentukan malam dan siang ya. Jadi karena adanya rotasi peredaran matahari, bumi mengelilingi matahari dan semua sistem-sistem tata surya yang lain, akhirnya eh, kita mengenal adanya sistem tata surya dan itu ternyata edaran jalur edarannya, jalur sistem tata suryanya itu juga dikatakan di surat Ibrahim ayat 32-33 dan ini sangat akurat ya. Posisi bumi berada sekian ribu kilometer dari matahari dan seterusnya itu tidak mungkin suatu kebetulan. Pasti ada the grand design. Pasti ada sesuatu yang maha canggih, yang maha kuasa, yang mengatur presisinya keberadaan bumi bisa sampai berada di titik saat ini di jalur sistem tata surya kita, teman-teman. Lalu di website National Geographic, kalau teman-teman ngeklik linknya education.nationalgeographic.org, resource Goldilocks Principle, orang-orang ilmuwan Barat itu menyebutkan kepresisian posisi bumi itu seperti namanya prinsip Goldilocks. Prinsip Goldilocks itu adalah sesuatu yang begitu pas, begitu tepat, suhunya begitu tepat sehingga bisa menghasilkan kehidupan, bisa menghasilkan air yang liquid ya, yang bentuknya cairan ya. Begitu air berada dalam bentuk cairan, maka akan ada kehidupan. Itulah yang disebut dengan prinsip Goldilocks kalau menurut ilmuwan dari National Geographic ya. Jadi akurasi dan presisi ketepatan posisi bumi itu juga sedemikian amazingnya. Titik edarnya kenapa bisa ada bumi di titik saat ini itu ternyata juga sudah ada di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ya. Nah, itu yang keajaiban yang kedua dari ilmu pengetahuan yang selaras dengan spiritualitas dari Al-Quran, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah presisi gravitasi. Teman-teman semua paham ya. Kita mau hidup di bumi pasti perlu gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi kita semua udah terbang, ngambang gitu ya. Gravitasilah yang melekatkan kita dengan bumi gitu ya. Dan nilainya kurang lebih 9,8 meter per second kuadrat atau satu. Dan nilai satu ini amat sangat tepat ya. Kalau dia lebih aja dari satu, maka dunia ini tidak akan ada, teman-teman. Ya, dia kalau terlalu lemah dia akan merusak, terlalu tinggi juga dia tidak tidak akan tercipta kehidupan, gitu ya. Jadi eh, kondisi gravitasi bumi ini sedemikian presisinya, bahkan kalau kita bilang kalau sampai gravitasi itu berubah dari angka yang saat ini difahami 9,8 atau kurang lebih satu, itu kehidupan akan langsung rusak ya. Dan begitu terjadi perpindahan atau posisi apa namanya medan magnet bumi itu juga bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi hal tersebut juga sejalan dengan di surat Al-Mulk gitu ya. Dia menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang. Ya, yang tidak seimbang itu maksudnya gravitasi. Gravitasi itu dimanapun sama gitu ya. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Tidak ada yang cacat. Semuanya benar-benar tepat, semuanya benar-benar precise gitu ya, benar-benar seimbang. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan di surat Al-Mulk ayat 3, teman-teman. Ya, jadi luar biasa. Tuhan itu memang kalau saya menyebutnya sebagai programmer, maha programmer yang memprogram segala sesuatu benar-benar tepat, benar-benar precise ya. Dan di ilmuwan di luar sana, mereka juga sudah melakukan penelitian jurnal-jurnal terkait betapa presisinya konstanta gravitasi Newton atau G ya, nilai G tersebut ya. Itu adalah suatu konstanta fisika yang paling fundamental, yang paling penting dalam berbagai bidang ya.
dalam bidang fisika teori, geofisika, astrofisika, dan juga astronomi, teman-teman. Lanjut, selanjutnya adalah kita bicara terkait air, teman-teman. Ini adalah kita memahami bahwa sumber kehidupan di dunia itu semuanya berasal dari air. Apapun kehidupannya, ya, semuanya berasal dari air, ya. Kita kembali ke Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, ya. Nah, ini sama kayak yang Big Bang tadi. Dan kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi manusia itu sebenarnya berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Lalu di surat Al-Mu'minun ayat 18, Allah berfirman, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Kalau kita bisa memahami ayat ini, teman-teman, Al-Mu'minun ayat 18, yang dimaksudkan air turun dari langit itu bukan dari awan sebenarnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat latar belakang video dari slide ini, saya memperlihatkan sebuah komet atau meteor yang jatuh ke bumi, ya. Jadi sesungguhnya air dari bumi itu, saintis itu membuktikan, teman-teman, bahwa air itu sebenarnya bukan berasal dari bumi, tapi dari luar, tapi dari meteor, ya. Dan itu proven dari penelitiannya NASA. Lagi-lagi NASA membuktikan bahwa asal muasal dari air yang berada di bumi itu bukan dari bumi, teman-teman, tapi dari asteroid atau dari komet, ya. Jadi asteroid yang membawa air atau komet yang membawa air jatuh ke bumi karena posisinya Goldilocks principle pas, air itu mencair, sehingga karena posisinya pas, nilai gravitasinya pas, ya, suhunya pas, akhirnya air itu menciptakan kehidupan, teman-teman. Itulah kurang lebih teorinya, ya. Jadi ini selaras sekali antara apa yang dikatakan di ayat Al-Anbiya ayat 30, Al-Mu'minun ayat 18, dengan apa yang ditemukan oleh NASA, ya, ya, bahwa air itu asalnya itu ternyata dari asteroid dan komet, teman-teman. Jadi kalau kita baca Al-Mu'minun ayat 18 dan kami turunkan air dari langit itu maksudnya adalah komet dan asteroid, ya, atau meteor yang jatuh. Meteor yang jatuh itu membawa partikel air sehingga air tersebut membasahi bumi dan akhirnya karena posisi bumi yang tepat dengan gravitasi yang tepat, Goldilocks principle-nya jalan, akhirnya terbentuklah kehidupan di muka bumi. Nah, itu, teman-teman, terkait air sebagai sumber kehidupan. Jadi luar biasa apa yang 1400 tahun lalu dikatakan ternyata dibuktikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan modern, teman-teman. Lalu kita bicara tubuh kita, ya, desain presisi dalam penciptaan manusia. Jadi di At-Tin ayat 4 Tuhan menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan memang belum ada sejauh ini teknologi robot atau apapun yang bisa membuat makhluk sekompleks manusia, gitu ya. Memang saat ini AI kecerdasan sudah berhasil disintesis, teman-teman, melalui teknologi, ya. Kita bisa menggunakan banyak sekali kecerdasan buatan AI yang saat ini mungkin sudah membantu teman-teman dalam bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Akan tetapi desain presisi dalam penciptaan manusia menurut saya tidak akan bisa diciptakan oleh sistem apapun. Mau robot secanggih apapun, dia tidak akan bisa bekerja sepresisi dan serumit tubuh manusia, gitu ya. Jadi dengan adanya desain yang begitu rumit dan begitu presisi dalam penciptaan manusia, saya yakin ada sang maha pencipta yang maha cerdas. Ada desain cerdas, the intelligent design di balik penciptaan eh, tubuh manusia, ya, teman-teman. Lalu ini ada sebuah jurnal dari Ryan Gregory dari Inggris yang menyatakan bahwa dia meyakini ada intelligent design di luar sana, bahwa manusia itu dan alam semesta ini ada grand design-nya, ada sang maha penciptanya, ya. Jadi itu adalah sumber tulisan dari ilmuwan-ilmuwan barat yang meyakini keberadaan Tuhan. Terserah Tuhannya dia menyebut apa, ya, gitu ya, teman-teman. Lalu kita bicara terkait komposisi air dalam tubuh manusia dan bumi. Ini keajaiban yang juga sejalan. Jadi dari penelitian modern itu membuktikan, teman-teman, bahwa air dalam tubuh manusia itu komposisinya sekitar 60 sampai 70%. Dan manusia air di bumi itu juga sama, komposisinya kurang lebih 71% permukaan bumi ini tertutup oleh air. Jadi itu juga selaras dengan Al-Anbiya ayat 30 yang mengatakan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Jadi ayat ini menegaskan, teman-teman, bahwa air adalah elemen yang fundamental bagi kehidupan dan kita juga sebagai manusia ternyata
Rasionya sama antara bumi dengan manusia itu sama. 30%-nya tanah, 71%-nya air. Ya, tubuh kita sama, bumi kita pun sama. Jadi kalau kita bicara filosofi, kita menyebutnya ada mikrokosmos, ada makrokosmos, teman-teman. Ada bumi alit, ada bumi besar, ada jagat alit, ada jagat besar. Ya, kurang lebih seperti itu filosofinya ya. Jadi itu keajaibannya. Dan di luar sana, teman-teman, orang-orang Barat sudah memahami bahwa human body tubuh manusia itu menyerupai dengan planet bumi gitu. Jadi mereka sudah mencari-cari rasionya, mencari-cari banyak sisi aspek dari tubuh manusia yang ternyata amat sangat mirip dengan apa yang ada dari planet bumi, teman-teman gitu ya. Ini semua linknya saya kasih teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan pembuktian kembali gitu ya. Takutnya saya dibilang bohong gitu ya. Jadi silahkan lakukan pengecekan sendiri melalui link-link yang saya berikan, teman-teman. Lalu kita sekarang bicara tentang kompleksitas DNA dan kehidupan. Di channel saya ada sebuah video yang sangat menarik yang membahas tentang DNA dan banyak sekali komentar-komentar yang masuk terkait DNA itu apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba untuk buka di situ gitu ya. Jadi DNA ini adalah pusat informasi yang sangat kompleks, yang sangat-sangat rapih gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman yang mempelajari human design juga mempelajari DNA manusia ada 64 kode ya di dalam tubuh manusia DNA-nya gitu ya. Dan saya mengambil surat Al-Muminun ayat 12-14 Kang Ahmad dan teman-teman gitu ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Sorry, ini dua kali ketik. Maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Jadi DNA manusia ini mengandung banyak sekali kode ya, mengandung kode yang berasal dari tanah, dari saripati tanah. DNA kita mirip ya. Lalu dari situlah di encoded ya, diberikan banyak sekali informasi. Jadi kalau kita membentangkan DNA manusia itu bisa 7 kali bolak-balik jarak planet bumi dan bulan, Kang. Kalau dibentangkan DNA kita. Jadi saking banyaknya informasi yang terencode di dalam DNA tersebut sehingga DNA tersebut amat sangat penting dalam kehidupan dan ilmu biologi sudah mempelajari hal tersebut secara mendalam gitu ya dan itu lain dengan apa yang dikatakan di surat Al-Qur'an dan di sini ada Discovery Institute yang juga menyatakan bahwa DNA adalah salah satu dari bukti sebuah intelligent design ya sebuah rancangan yang luar biasa cerdas ya salah satunya adalah DNA manusia bahwa DNA itu begitu kompleks begitu rumit codingnya begitu luar biasa sulit gitu ya. Itu yang akhirnya membuktikan bahwa tidak mungkin ini diciptakan secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang maha cerdas yang menciptakan grand design dari DNA tersebut ya. Linknya silakan teman-teman dibuka ya. Lalu kita masuk ke sesuatu yang s- sedikit lebih berat lagi ya. Ya, yang banyak saya bahas di channel saya adalah terkait fisika kuantum Kang Ahmad dan teman-teman. Jadi begitu saya belajar tentang fisika kuantum, disitulah saya bengong, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara fisika, ada dua jenis fisika, fisika Newtonian atau fisika kuantum. Fisika Newtonian itu bicara tentang materi, bicara tentang gravitasi, bicara tentang molekul, partikel dan lain sebagainya. Itu adalah fisika Newtonian yang terlihat. Sementara fisika kuantum itu adalah membahas sesuatu yang jauh di balik benda-benda ya. Dia membahas terkait partikel, quarks, proton, elektron, atom dan lain sebagainya yang tidak kasat mata, tidak terlihat ya. Ini adalah sesuatu yang amat sangat mengejutkan dan amat sangat misterius dan amat sangat aneh, teman-teman. Fisika kuantum itu sangat-sangat aneh ya. Jadi kalau kita sudah bicara fisika kuantum, itu kayak bicara spiritualisme. Jadi antara fisika kuantum dengan spiritualisme itu adalah sebenarnya yang menyatukan teman-teman. Bahwa selama ini yang tidak kita lihat itu ternyata terlihat. Kalau kita mengamati di balik mikroskop atau sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi, mikroskop elektron atau atom ya atau ke CERN ya di Swiss untuk melihat bagaimana partikel itu bekerja gitu ya. Nah ternyata
Begitu saya mendalami fisika kuantum, teman-teman, begitu kita masuk ke dalam ilmu fisika kuantum, kita berbicara tentang partikel yang jauh lebih kecil dari atom. Ada quarks, ada proton, ada elektron. Begitu quarks, proton, elektron tersebut dibagi lagi, ternyata di dalamnya itu tidak ada apa-apa. Nothing, kosong, teman-teman. Ini yang disebut dengan vakum kuantum. Ya, jadi yang tidak terlihat itu sebenarnya terlihat. Yang terlihat sebenarnya tidak terlihat. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Mungkin filosofinya kalau dari Tiongkok gitu ya. Nah, begitu kita bicara fisika kuantum, saya mau menghadirkan sebuah video dari video saya yang lama, teman-teman. Dari Dr. Wayne Dyer, siapakah aku? Aku adalah kosong, kosong adalah aku. Kita lihat dulu videonya sebentar ya, teman-teman. Suaranya ada nggak ya? Suaranya nggak ada, Kang. Oh iya 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 iya, pantesan. Oke, nggak apa-apa. Saya skip aja kalau gitu. Oke, jadi teman-teman kalau tadi lihat video tadi ya, Dr. Wayne Dyer, dia mengamati dari mulai sel dimasukin ke mikroskop, begitu masuk ke mikroskop ternyata di dalamnya ada atom, di dalam atom dia bawa ke mikroskop elektron, di dalam elektron ternyata ada namanya quarks, begitu di dalam quarks dia coba untuk cari gali lagi apa sih pembentuk dari diri kita, dari tubuh kita ini, dia masukin lagi
quarks tersebut ke CERN ya, ke laboratorium yang di Swiss untuk mengamati partikel. Ternyata di dalam quarks itu teman-teman itu tidak ada apapun, kosong. Jadi kita begitu membahas fisika kuantum itu menjadi bingung orang-orang gitu ya. Ternyata kalau kita mengamati lebih dalam, tubuh kita ini is nothing actually. Udah kayak virtual reality sebenarnya di level kuantum gitu ya. Jadi ini yang membuat para ilmuwan itu menjadi amat sangat kebingungan karena begitu mereka mencari tahu tentang quarks, ternyata itu hanyalah vakum kekosongan. Dari vakum itulah ternyata tercipta kehidupan gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Jadi kompleks dan amat membingungkan. Jadi mungkin kalau teman-teman baru berkenalan dengan fisika kuantum mungkin akan amat sekali rumit memahaminya. Saya pun dan amat sangat membingungkan untuk memahami fisika kuantum ini. Ternyata kehidupan yang kita lihat, materi yang kita lihat itu ternyata awalnya itu dari vakum kosong, dari zero. Jadi kalau kita bicara programming, ya kalau kita binary, sebenarnya hanya ada nol sama satu sebenarnya. Nol satu nol satu nol satu nol satu. Ya, dari nol itulah tercipta satu sehingga kemudian terciptalah adanya materi gitu ya. Kurang lebih seperti itu ininya apa penjelasannya terkait kekosongan dari fisika kuantum ya. Jadi kenapa saya membahas fenomena fisika kuantum sebagai bukti kebesaran Tuhan gitu ya? Karena di Al-Ankabut ayat 19 disebutkan dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengulangi lagi, sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi ayat ini bisa dipahami bagaimana Tuhan itu dengan segala kekuasaannya mampu menciptakan segala sesuatu dari permulaan yang tampaknya tidak ada. Ya, dan kemudian mengulanginya dalam berbagai bentuk yang kompleks dari mulai kosong, vakum kosong menjadi quarks, dari quarks menjadi elektron, dari elektron menjadi atom, atom menjadi molekul, molekul menjadi materi dan seterusnya gitu ya. Jadi itu sesuai dengan Al-Ankabut ayat 19 bahwa dari kekosongan terciptalah materi yang berulang-ulang ya, berlapis-lapis gitu ya. Itu sebenarnya mudah bagi Allah karena kalau di level kita sebagai manusia memahami itu amat sangat rumit. Bagaimana mungkin menciptakan sesuatu yang terlihat seperti materi, ternyata awalnya ternyata hanya berasal dari permulaannya hanya sebagai kekosongan belaka, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat videonya lebih dalam di channel saya terkait apa namanya pembahasan mengenai kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ya, jadi kekosongan itu ternyata teman-teman berisi potensi kehidupan. Jadi ini sama dengan metafora spiritual bahwa orang berimannya kan ke yang gaib. Gaib itu kan tidak terlihat, ya. Jadi kalau kita memahami fisika kuantum, sebenarnya kita sudah mulai mendekatkan diri kita ke konsep spiritualisme, teman-teman, bahwa yang tadinya kosong itu ternyata ada. Yang ada ternyata nggak ada gitu ya. Jadi ini sesuatu yang amat sangat rumit untuk difahami kalau kita tidak tidak memahami konsep sains di baliknya gitu ya, bahwa something yang kita lihat, kita rasakan sebagai real, sebagai nyata, bisa disentuh, bisa lihat di level kuantum itu ternyata nothing, zero. It's just a vacuum gitu ya. Dan ini kalau saya ambil An-Al-Kabut ayat 64, Tuhan menyatakan dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah serba gurau dan main-main. Jadi memang Tuhan itu kayak bermain-main teman-teman gitu ya. Dia kita tuh kayak di apa ya, ya kayak virtual reality lah kalau udah nyampe level kuantum itu kita melihat dunia itu udah ketawa gitu ya. Udah ya udah seru gitu ya begitu kita memahami something yang i- i- everything is nothing gitu ya, zero gitu ya, ya buat kita hanya sekedar main-main aja di dunia ini gitu ya, bahwa nanti asalnya itu kita balik ke kekosongan lagi gitu ya. Nah, terakhir teman-teman, karena saya mengawali materi hari ini dari quote-nya Albert Einstein gitu ya, saya mau menutup materi malam ini dengan mengaitkan konsep teori relativitas dari Einstein dari sudut pandang agama. Saya yakin teman-teman sudah memahami. Saya banyak membuat video Kang Ahmed di channel saya terkait rumus E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah rumusnya Einstein ya, di mana energi itu sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat ya.
Ini interpretasinya adalah menunjukkan bahwa materi dan energi adalah dua aspek yang saling berkaitan. Ya, energi itu nggak terlihat, tapi materi terlihat. Materi bisa terlihat kenapa? Karena ada C kuadrat, ada cahaya kuadrat. Kalau nggak ada cahaya kuadrat, M itu tidak ada. Ya, itu hanya energi gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita kaitkan dengan konsep agama sebenarnya ya, bahwa dalam banyak tradisi agama Tuhan itu dianggap sebagai sumbernya segala sesuatu, the source ya, baik materi maupun massa ya. Itulah ya. Nah, sama dengan MC kuadrat dapat dilihat sebagai refleksi dari kesatuan kosmik yang diatur oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicara transformasi dan penciptaan, rumus ini mencoba mengilustrasikan bagaimana materi bisa diubah menjadi energi dan sebaliknya. Antara E dan M itu bisa dirubah, tapi ada konstanta yang harus difahami. Konstanta inilah yang disebut dengan C kuadrat, kecepatan cahaya, kekuatan ilahi. Ya, inilah yang sering disebut sebagai kekuatan ilahiyah. Sampai saat ini manusia belum bisa mencapai kecepatan cahaya, teman-teman. Belum mampu, belum ada teknologi apapun yang bisa mencapai C kuadrat. Ya, kecepatan cahaya. Baru kecepatan suara yang bisa dirampai. Nah, refleksinya dari konsep E sama dengan MC kuadrat adalah kita harus memahami, mengingatkan bahwa ada bahwa segala sesuatu di alam semesta itu adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu energi ya. Dan dalam hal ini kita harus memahami bahwa antara sains dan spiritual itu adalah dua hal yang bisa saling menyatu, yang bisa menjelaskan banyak misteri kehidupan dan penciptaan. Kalau saya mengambil surat An-Nur ayat 2435, Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ya, seperti meledak, ya, kayak Big Bang. Dan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, karena dia berekspansi. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya inilah yang disebut dengan C kuadrat, berlapis-lapis teman-teman. Cahaya di atas cahaya itu adalah C kuadrat. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin itu teman-teman materi yang bisa saya share malam ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa dicerna walaupun lumayan berat materinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih 1 jam ini teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ahmad selaku moderator. Terima kasih. Kang Ahmad nggak ada suaranya ya? Mohon maaf Kang, saya mute ini mic. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Delesmana yang sangat luar biasa. Ternyata ketika sains itu dipadukan dengan spiritual, isinya sangat luar biasa. Dan saya baru kali ini apa ya bener-bener langsung merasakan bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu bener-bener nyata gitu ya. Jadi meskipun di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan secara apa ya, secara secara jelas gitu ya, tetapi Al-Quran itu mendukung ya, mendukung setiap penemuan-penemuan ilmu yang modern ini. Jadi ketika Al-Quran tidak menghalangi penemuan ilmu pengetahuan modern, berarti ayat Al-Quran itu sebenarnya relevan untuk kita ya, dari zaman dulu, saat ini, dan mungkin sampai di masa yang akan datang gitu ya. Dan beberapa poin yang bisa saya ambil dari apa yang Kang Delesmana sampaikan. Pertama, Kang Delesmana mengatakan bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Ini seperti yang sering kita dengar dari para ulama manjada wajada itu ya. Siapa yang berusaha Yes. maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Jadi artinya ketika kita pengen belajar mencari suatu kebenaran, apakah itu dengan sains ya, teknologi, bahkan mungkin kalau kita padukan dengan spiritual itu insya Allah akan ketemu. Yang kedua, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang
Kang Dilesmana sampaikan dan juga video-video yang sudah Kang Dilesmana upload di channel Kang Dilesmana. Tentunya ini kenapa saya sangat tertarik dan saya langsung pengen menghubungi Kang Dilesmana. Awalnya saya waktu ngaji ke Buya Syakur kalau nggak salah tahun 2008 ya. Itu awal-awal saya ngaji. Itu setiap kajian, Kang, sebelum kajian itu diputer video-video yang seperti tadi Kang Dilesmana apa Hmm. namanya putar. Jadi kayak proses terjadinya Big Bang, proses terjadinya apa namanya manusia, itu seperti itu diputar terus sebelum kajian. Awalnya saya berpikir kok ngaji seperti ini ya. Jadi kayak nggak kan kalau di pesantren kan nggak umum gitu ya ngaji hal-hal yang hal-hal yang ilmiah seperti ini. Tapi kesini saya baru mengerti oh ternyata apa yang Buya Syakur awali ini sebenarnya untuk pengetahuan kita dan juga membuktikan bahwa ayat suci Al-Qur'an itu relevan dengan apa kondisi zaman sekarang. Kemudian tadi poin Kang Delesmana mengatakan bahwa ada apa namanya quote ya. Jadi itu Fox ya, bisa dikatakan kalau dalam bahasa pesantrennya itu kefanaan ya, fana. Atau anak. dalam ilmu tasawufnya kita belajar memfanakan diri. Jadi Yes. hakikatnya kan manusia ini fana gitu. Yang ada itu cuma Tuhan gitu. Tetapi Dunia ini karena fana. Tuhan, iya dunia ini fana gitu. Terbukti ternyata begitu sampai fisika kuantum dunia memang fana ternyata. Iya betul betul. Dan karena Tuhan ini pengen diakui keberadaannya, akhirnya Tuhan ini menciptakan ya makhluknya ini, kita-kita ini. Jadi ketika kita mempelajari bahwa manusia itu bener nggak dari ketiadaan gitu. Artinya ketiadaan itu emang tidak ada gitu. Yes, Karena pasti. diciptakan oleh Tuhan ini, karena Tuhan yang pengen diakui keberadaannya sehingga ya terjadilah yang apa namanya penciptaan ini. Itu mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan dari Kang Delesmana. Dan untuk teman-teman yang sudah gabung di sini, barangkali ingin bertanya, silakan. Saya buka session ini. Silakan bertanya melalui kolom chat atau langsung open mic ya, teman-teman. Oke, nanti saya open mic ya. Kalau ingin ada yang bertanya, silakan. Monggo. Kalau nggak ada kayaknya terlalu berat materinya mungkin. Dan saya sebenarnya ini Kang, mohon maaf sekali, ini saya masih apa ya, masih bingung dari tadi saya suaranya kok nggak ada gitu. Terus saya lihat di YouTube kok suaranya nggak jelas. Ternyata di apa aplikasi saya ini nggak saya aktifin mic-nya. Jadi orang yang nonton mungkin suaranya nggak ada dari tadi dan saya baru ngeh dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini pertama kali saya pakai Zoom juga. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Ya, Kang Dilas mana mohon maaf yang sebesar-besarnya. nggak apa-apa Kang. Sama-sama belajar. Oh, Ini ada ada pertanyaan. pertanyaan Kang. Hmm. Ya dari Hmm. Kang Hanafi, bagaimana mengenai Nur Allah dan Nur Muhammad dari sisi sains? Silakan Waduh, Kang Dilas. pertanyaannya berat sekali nih Nur Allah dan Nur Muhammad ya. Jadi banyak Buya Syahrul sering berbicara tentang ini juga ya Kang Ahmad ya tentang Betul. Nur Allah dan Nur Muhammad ya. Sebagian ulama ada yang menyepakati, sebagian ada yang tidak ya. Silahkan itu ambil masing-masing jalurnya ya. Ada yang bilang ininya tidak kuat dasarnya terkait Nur Muhammad, ada yang juga bilang ini ada dasarnya. Silahkan itu masing-masing mencari ya. Saya tidak mau membenarkan ya. Silahkan cari kebenaran versi masing-masing gitu ya. Yang jelas semuanya itu memang berasal dari cahaya teman-teman ya. Jadi kalau eh, kita bicara mengenai cahaya banyak sekali kata-kata cahaya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dan saya lupa ada berapa banyak kata-kata cahaya disebutkan di Al-Qur'an ya. Ya bisa di googling. Tapi yang jelas kalau dari sisi sains ya cahaya itu foton sebenarnya ya, partikelnya. Jadi eh, partikel foton inilah yang terus mengembang. Ya, kalau kita bicara mengenai Big Bang, begitu dia meledak, cahaya dan suara keluar, der, gitu ya. Dan cahaya inilah yang akhirnya membentuk semesta dan dia terus mengembang sampai hari ini. Ya, jadi
saya meyakini bahwa Big Bang itu awalnya adalah berasal dari apa namanya? Black hole, lubang hitam. Ini kita bicara something yang lebih berat lagi gitu ya. Jadi kalau saya punya teori ya, bukan punya saya sebenarnya, teorinya udah mulai banyak dibuktikan dan mulai banyak dibicarakan di kalangan ilmiah bahwa eh, ada fenomena yang 100 tahun lalu disebutkan oleh Einstein bahwa akan ada satu titik di mana energi itu akan diserap dan hilang, dan itu nggak tahu perginya kemana, kata Einstein. Dan akhirnya sains modern membuktikan 100 tahun kemudian bahwa itulah yang disebut dengan lubang hitam, black hole. Dulu black hole itu belum ada, hanya berupa konsep, berupa teorinya Einstein. Tapi Einstein meyakini itu ada karena harus ada equilibrium, titik untuk menyeimbangkan kondisi dari semesta ini yang terus mengembang. Ternyata begitu saat ini kita memahami teknologi atau sains ya di balik Big Bang atau di balik lubang hitam, ternyata kita memahami lubang hitam itu menyerap segala sesuatu termasuk cahaya ya, dan cahaya itu terperangkap dan akhirnya keluar melalui ledakan lain, Big Bang baru atau white hole, black hole dan white hole. Jadi yang namanya energi itu kekal, teman-teman. Dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa diciptakan. Ya, begitu energi foton itu masuk ke dalam black hole, diserap, kemudian dia pada titik tertentu dia mencapai sebesar kacang polong kayak waktu Big Bang terjadi, dan akhirnya saking terlalu panasnya energi tersebut tidak bisa ditahan, akhirnya dia meledak membentuk Big Bang baru. Itulah yang disebut dengan multiverse. Ya, ini kita bicara memang eh, ada semesta-semesta lain sebenarnya kalau secara teoritis di fisika kuantum, karena tidak mungkin energi yang disedot oleh black hole itu hilang, pasti dia akan keluar entah di mana. Dan itulah yang diyakini saat ini oleh para saintis bahwa ada ledakan-ledakan baru yang akhirnya menciptakan Big Bang baru. Sebenarnya pada saat kita berdiri saat ini menghirup udara, ada Big Bang baru yang tercipta entah di belahan semesta mana yang kemudian menciptakan white hole baru, lubang putih baru yang kemudian menciptakan semesta baru. Entah apa yang didaur ulang oleh semesta, cahaya apa yang didaur ulang, yang jelas cahaya itulah yang kemudian terus-menerus di-recycle, didaur ulang. Begitu mungkin sedikit penjelasannya dari sisi sains, Kang Hanafi. Iya, terima kasih Kang Dilasmana, penjelasannya sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang apa namanya cahaya ini kan sebenarnya ini kan untuk memahamkan kita saja sebagai manusia gitu ya. Kalau Ya, hakikatnya mah ya nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita terus istilahnya berpikir keluar sana gitu, mungkin nggak akan ada habisnya gitu ya. Nggak- Teori apapun itu mungkin nanti terus berkembang gitu, terus ya, berkembang. Seperti mungkin eh, dunia atau alam semesta ini yang terus berkembang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, memang luas katanya. ya, memang luas. Dan saya berharap ini sih apa Konsep namanya sangat 5D. menarik sekali Kang ya. Ini saya berharap acara seperti ini nggak cuma hari ini dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut meskipun ini agak berantakan menurut saya. Bener. Saya mohon maaf Ya, yang sebesar-besarnya baru ini agak pertama. berantakan. Gak Iya apa-apa, Kang. Kang. Baru pertama soalnya. Ada Kang Emil itu, konsep 5D dalam dunia baru. Kang Emil bisa tolong dijelaskan lebih detail lagi, 5 dimensi maksudnya, atau apa? Ya, Kang Emil gimana? Oh, konsep 5 dimensi dalam dunia baru. Oke. Aduh, ini pertanyaannya berat-berat malam ini. Yang ikut pasti orang-orang yang memang ini apa sangat tertarik sekali dengan sains dan spiritual, soalnya pasti mereka bertanyanya memang hal-hal yang luar-luar biasa, yang out of the box ya, Kang Kang Ahmed gitu ya. Jadi kalau di new world atau di dunia baru memang ya segala sesuatu itu pasti bertingkat, teman-teman ya. Kalau di dunia tasawuf kita bicara ada apa namanya, ada syariat, tarikat, makrifat, hakikat, itu selalu berjenjang gitu ya kalau di tasawuf. Everything pasti akan berjenjang. Kita naik sekolah pun berjenjang gitu ya. Dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian eh,
kalau kita bicara 5D dimensi itu kita bicara tentang consciousness, tentang kesadaran ya. Jadi eh, saya meyakini agama itu diturunkan untuk semua orang ya, agama apapun ya, terlepas agamanya apa, mau Islam mau Kristen apapun itu ada tujuannya, yaitu untuk menciptakan keteraturan, menciptakan norma dan lain sebagainya ya, menciptakan hal-hal tersebut lah ya. Dan di agama meningkat lagi levelnya adalah spiritualisme. Ya, orang spiritualis belum tentu beragama, teman-teman. Orang beragama juga belum tentu spiritualis, gitu kan? Ya, jadi ini kita harus pahami dulu. Ada tingkatan. Ini agama, kemudian di atasnya ada spiritualisme. Ya, yang saya bilang tadi, orang spiritual belum tentu beragama, orang beragama belum tentu spiritual. Tapi level spiritualisme itu di atas agama, teman-teman. Nah, sekarang di atas agama ada spiritual. Di atas spiritual ada apa? Di atas spiritual itu ada consciousness, ada kesadaran. Ya, everything yang kita lihat ini kalau kita tidak sadar tidak akan ada. Tidak akan ada agama, tidak akan ada spiritualisme kalau kita nggak sadar. Jadi di atas segalanya, on top of everything is consciousness. Ya. Nah, consciousness inilah yang berevolusi dan berekspansi dari 3D world ya, level material ya, menuju ke 4D atau 5D ya. Dan itulah yang sejalan dengan penemuan saintifik yang disebut dengan quantum world, teman-teman. Ketika kita bicara tentang quantum fisik ya, fisika kuantum itu itu adalah sebenarnya kita bicara mengenai ekspansi proses kesadaran. Ya, yang awalnya kita hanya Newtonian fisik, bicara tentang materi 3D, ada X, Y, Z, naik ke 4D, ada dimensi waktu, kemudian ada 5D yang dimensinya lebih meningkat lagi gitu ya. Nah, di 5D world tersebut gitu ya, teman-teman, ya itu sebenarnya adalah bagian dari ekspansi kesadaran manusia dan itu adalah proses evolusi yang terus berkembang. Once human mencapai titik tertentu dalam ekspansi kesadaran dia, ya, and at some point mereka mencoba playing God, ya, mencoba bertindak sebagai Tuhan, maka peradabannya akan dilipat, entah melalui kiamat yang disebut dalam Al-Quran atau apapun itu. Peradabannya hilang, kemudian diganti dengan balik lagi ke 3D, di recycle lagi, terus sama kayak konsepnya black hole. Everything is recycle. Everything is frekuensi naik turun gitu ya. Begitu manusia mencapai peak titiknya tertentu peradabannya akan hilang. Kita aja sampai sekarang nggak tahu bagaimana cara bikin piramid di Mesir. Sampai sekarang kita bingung gimana caranya bikin Borobudur yang deket aja kita bingung gitu ya. Berarti ada something missing dari peradaban manusia. Itulah ketika manusia mencapai puncak peradabannya mencapai dimensi 5 tersebut, 5D. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Nggak mau terlalu dalam, takutnya kemana-mana. Jadi kemungkinan masih akan ada 6D juga mungkin ya. Ya, itu ekspansi itu terus 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 berkembang ya. Jadi ya itulah dinamikanya kehidupan ya teman-teman. Jadi ya everything is laras dengan apa yang disebutkan di kitab suci gitu ya. Itu Kang. Ini Kang ada satu lagi Kang, mungkin untuk yang terakhir kali ya. Gimana Ya, Kang? silakan. Boleh. Maaf kalau Makna makna syahadat. ya Kang Nafi lagi nih. Maaf kalau makna Waduh. syahadat dari sisi sains kira-kira relevansinya seperti apa ya Kang? Ini mungkin Kang Ahmed yang bisa jelasin. Maka Kang Ahmad, waktu dan tempat saya persilahkan. Tolong bantu saya. Karena saya bukan Ya, ini, bukan orang dari pesantren, teman-teman. Jadi apa ilmu pengetahuan saya tentang agama sangat tipis sekali gitu ya. Mungkin Kang Ahmad yang bisa lebih membantu saya dalam hal ini. Gitu. oke Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ini pernah juga kita omongin ya, kita Hmm. obrolin gitu sama teman. Ketika itu saya lagi ngopi, kemudian ada orang ngomong, katanya kita tuh rukun Islam yang pertama adalah syahadat katanya. Syahadat itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti menyaksikan gitu. Nah, kalau kita dalam pengertian menyaksikan dalam pengadilan itu kan harus tahu persis ya apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Sementara kalau orang itu bersaksi kemudian ternyata dia tidak melihat,
berarti bisa dikatakan dia sebagai saksi palsu. Nah, Hmm. pertanyaannya adalah apakah syahadat kita ini sudah diterima ya ketika ternyata kita ini menjadi saksi palsu ya. Kalau kalau di pengadilan ya, pengadilan itu pasti tidak diterima, bahkan mungkin kita bisa dikenai pasal ya. Kita bisa dipenjara juga mungkin karena kita bersaksi palsu kan. Seperti kasus Vina kan sekarang itu. Tapi kalau dalam ajaran agama sebenarnya syahadat itu ada beberapa level. Nah, untuk yang Hmm. awam itu tidak harus syahadah ya, atau tidak harus benar-benar menyaksikan. Ya minimal dia mengakui. Makanya dalam pengertian syahadat itu bukan hanya menyaksikan, tapi kita juga bisa mengambil makna mengakui. Mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu level terendah mengakui. Nah, kalau seandainya kita sudah benar-benar mengakui, lalu kita ingin istilahnya membuktikan syahadat kita. Nah, tentunya dengan tadi itu seperti Kang Delesmana sampaikan dengan sains dan spiritual itu. Jadi ketika level kita baru masuk ya, ya namanya kan rukun Islam pertama kan syahadat itu kan istilahnya baru login kan. Nah, setelah login kan apa yang perlu kita lakukan gitu. Masa kita mau di luar saja? Kalau kita bertamu, kemudian silakan Pak masuk, terus kita nggak mau masuk gitu. Ya kan nggak enak. Masa pengen bertamu tapi kita nggak mau masuk ke dalam, kan nggak enak. Ngobrolnya kapan? Nggak bisa ya menikmati suasana gitu. Harusnya kalau kita pengen menyaksikan, artinya ya kita harus masuk ke dalam lagi. Jadi dari level awal kita harus naik ke level berikutnya, yaitu dengan sign itu kita bisa meyakini hakul yakin kepada Tuhan dengan mempelajari beberapa ilmu yang ternyata seperti yang tadi Kang Delesmana sampaikan itu benar-benar sangat relevan. Jadi dengan belajar hari ini saja kita benar-benar bisa meningkatkan apa namanya syahadah kita ya, syahadat kita yang tadinya hanya asyhadu saya mengakui setelah mendengarkan dan melihat apa yang disampaikan Kang Delesmana itu benar-benar oh ternyata ya sangat-sangat sangat apa ya relevan sekali gitu bahwa benar-benar Allah itu sebagai Tuhan kita. Itu mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, Kang. Ya, thank you Kang Ahmed. Mungkin saya tambahkan aja dikit ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara syahadat itu kan la ilaha illallah itu sebenarnya konsepnya tauhid. Tauhid itu yaitu mengakui keesaan Tuhan yang satu gitu ya. Bahwa everything is once. Satu kesatuan gitu ya. Hanya ada satu Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang la ilaha illallah ya itu sebenarnya mengajarkan bahwa konsep keesaan Tuhan itu adalah tauhid ya. Artinya segala sesuatu kalau di sains itu eh, eh, di, di, disamakan dengan konsep keteraturan atau kesatuan dalam hukum-hukum sains. Misalnya tadi ada gravitasi, ada termodinamika, ada fisika. Itu adalah bentuk manifestasi dari keteraturan alam semesta yang bersumber dari satu kesatuan pecinta ya, pencipta yang tunggal, teman-teman. Jadi eh, ketertiban alam semesta ini dari skala yang kuantum, mikro sampai mikro itu menunjukkan adanya suatu sumber suatu sistem yang konsisten, mirip dengan gagasan Tuhan yang esa, gitu ya, yang tauhid, yang satu. Nah, itu mungkin konsep la ilaha illallah. Tapi kalau kita bicara Muhammad dan Rasulullah, itu kita mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan yang membawa ajaran dari Tuhan yang sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan moral, ya dari sisi agama ya. Dari sisi sains, ini relevansinya bisa ditemukan dalam pendekatan yang menggabungkan antara etika dalam menjalani kehidupan dan sains atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa panduan moral itu bisa jadi destruktif, kata Einstein. Ajaran moral tidak disampaikan melalui agama atau wahyu itu bisa membantu manusia menggunakan ilmu pengetahuan dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu mungkin tambahan dari saya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih Kang Delusmana ini ya bisa dikatakan syahadatnya udah hakul yakin, bukan syahadat palsu lagi. Karena dengan ilmu beliau ini benar-benar meyakinkan dirinya gitu bahwa oh bener ya. Saya juga yang lihat baru apa ya?
ya mungkin itu salah satu contoh ya. Mungkin kalau orang yang jadi dokter juga dia bisa hakul yakin kepada Allah ketika dia langsung menyaksikan bahwa oh ternyata serumit ini ya tubuh manusia gitu misalkan. Itu mungkin seperti itu Kang Delos mana ya atau gimana? Ya, ya itulah. eh Kita melihat banyak banyak sekali apa keterkaitan antara sains dan spiritual ya. Jadi makanya kalau kita bicara tadi pertanyaan mengenai syahadat itu kan dalam sebenarnya. Jadi kita bicara syahadat itu adalah pengakuan keesaan Tuhan bahwa kita memahami bahwa kalau yang dari tadi materi yang saya sampaikan memang segalanya itu satu gitu kan. Itu yang orang susah masuk ke otak gitu teman-teman. Itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa memahami sampai ke level itu gitu ya. Jadi kalau orang udah di level makrifat hakikat dia udah tidak memandang manusia itu berbeda, enggak, semua sama gitu ya. Itu udah levelnya udah bener-bener eh beyond beyond agama lah gitu ya. Kita bicara udah bukan lepas dari agama ya. Agama tetap jalan, tapi dia levelnya kalau di skala frekuensi kesadarannya Dr. David R. Hawkins, dia udah di level love, udah di level welas asih, udah di level peace, udah damai, udah mendekati level surgawi sebenarnya gitu ya. Jadi itu kalau kita bicara dari teori pikiran, teori kesadaran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya sangat relevan ya, dan kalau kita mau ikro, itu tugas kita membaca ya teman-teman. Kalau kita mau membaca ya, bukan sekedar buku, bukan sekedar video, bukan sekedar baca situasi, baca baca banyak hal yang masuk ke pikiran, itu juga kita harus baca, itu juga banyak hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan teman-teman. Jadi ikro itu maknanya luar biasa dalam. Itulah kenapa perintah pertama dalam ajaran Islam itu ikro. Ikro itu untuk menginstal program supaya kita cerdas, supaya kita pinter, supaya kita bisa paham. Oh, ada relevansinya antara Tuhan spiritual dengan sains dari sisi ilmu pengetahuan gitu ya. Itu mungkin Kang jadi kemana-mana nih. Saya setuju sekali, Kang. Jadi kalau 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 kita kan sebagai anak pesantren ya, ya hanya terfokus kepada ayat-ayat eh, apa namanya ayat-ayat suci Al-Quran yang secara tersurat ya. Tersurat, tidak Sementara tersirat. iya Yes. kalau Kang Mana kan udah membaca ayat-ayat kauniyah ya atau ayat-ayat Allah yang tersirat ya. Jadi Yes. antara dua ini sebenarnya sangat-sangat ya sangat bagus sekali gitu. Kang ada satu lagi pertanyaan apakah mau dilanjut atau gimana? Ya, boleh terakhir ya dari Bu Titi ya. Ya. Apakah betul kosong artinya keadaan ketika pikiran dan hati kita bebas dari segala pemikiran dan keinginan yang mengikat, kita melepaskan ego dan identitas diri sehingga kita menjadi mampu menerima apa adanya tanpa penilaian atau prasangka. Dalam keadaan kosong kita dapat mencapai keadaan pikiran yang jernih. Begitukah? Silakan Kang Mana. Ini sesuai dengan desain Your Life ya. Ya, oke. Makasih Mbak Titi atau Bu Titi, pertanyaannya luar biasa mendalam. Jadi sebenarnya filosofi kosong adalah isi, isi adalah kosong itu akar rumputnya itu dari ajaran filsafat timur sebenarnya, dari ajaran Buddhis atau Taois ya kalau kita bicara asal muasal filosofinya. Jadi konsep ini itu banyak sekali dimensinya dan penafsirannya ya. Jadi eh, kalau kita bicara terkait keterkaitan antara kosong adalah isi, apakah kosong itu terbebaskan dari ego atau dari apa namanya dari kemelekatan? Yes, itu ajaran dari Buddhism atau Zen mengatakan kalau kita ingin damai maka kita harus melepaskan hasrat-hasrat duniawi. Bahkan kalau kita bicara di dunia sufistik, ya kalau dalam hal ini mungkin Kang Ahmad di channel Sufi channel ya, Sufi Media, mungkin juga mempelajari hal yang sama dengan Buddhisme bahwa orang-orang Sufi itu dia tidak melekat pada duniawi, ya karena dia sudah memahami levelnya udah di marifat hakikat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah ketika pikiran memang pure, murni, kosong. Dia hanya jadi pengamat, observer gitu ya. Dia hanya melihat, menyaksikan. Ya, disitulah tadi kata-kata syahadat mungkin juga terkait. Saya menyaksikan gitu ya. Asyhadu alla gitu ya. Jadi kaitannya sangat banyak sekali teman-teman. Filosofi ini sangat-sangat mendalam ya. Dan bahkan juga kalau kita kaitkan dengan konteks yang lebih luas di filsafat Barat juga punya konsep-konsep yang sejalan dengan konsep kosong adalah isi,
isi adalah kosong. Misalnya dalam eksistensialisme di mana pencarian makna seringkali dimulai dari kekosongan atau dari absurditas keberadaan, gitu ya. Kalau contohnya di Barat itu ada Jean-Paul Sartre yang bicara tentang eksistensi melalui esensi, yang mengandung elemen bahwa makna isi hanya muncul dari keputusan kita untuk bertindak. Setelah kita menerima, pada dasarnya keberadaan itu sendiri adalah kosong, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara bukunya siapa namanya? Aduh, saya lupa. Zero Limit, ya, Dokter Joe Vitale, ya, salah satu tokoh Law of Attraction atau The Secret, ya, ada buku namanya Zero Limit. Itulah titik gimana kembali ke nol, kembali ke titik kosong, ya. Begitu kita nyampe titik kosong, disitulah kita bisa menemukan sesuatu yang menciptakan segalanya. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai titik kosong itu? Bagaimana bisa pikiran sebegitu jernih sehingga akhirnya yang kita terima hanya frekuensi dari Tuhan. Jadi ya, itu kurang lebih makna filosofinya, teman-teman. Iya, Kang. Sangat setuju sekali, Kang. Nah, ini saya pengen apa namanya mengungkapkan apa yang pernah Buya Syakur sampaikan. Nggak tahu saya bener atau enggaknya ya. Katanya begini, ketika kita berpikir berarti di situ kita ada gitu. Ya. Tetapi ketika kita sudah tidak berpikir, disitulah kita mulai fana gitu. Itu gimana, Kang? Jadi ada kata-kata yang paling terkenal. Aku berpikir maka aku ada. Ya, Ya. Pernah dengar gak? Apa kata-kata aku berpikir maka aku ada. Ya. Itu adalah sebuah kalimat yang sangat-sangat terkenal. Itu bahasanya, bahasa Latinnya cogito ergo sum, ya, itu dari René Descartes. Descartes, ya, itu filosofi Prancis. Jadi ketika aku berpikir maka aku ada. Ya, itu sebuah kata-kata yang amat sangat mendalam, teman-teman. Banyak sekali filsuf-filsuf, guru-guru yang mengambil kata-katanya René Descartes, ya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi ya, apa namanya? Pernyataan dari cogito ergo sum itu menjadi sebuah gagasan dualisme antara pikiran dan tubuh sebenarnya, gitu ya. Pikiran itu cogitans, tubuh itu adalah extens, ya. Pikiran itu tidak terlihat, tubuh itu terlihat. Dua substansi yang berbeda, ya. Jadi begitu kita berpikir yang tidak ada, maka kita menjadi ada. Nah, itu sebuah paradoks, sebuah kata-kata yang amat sangat mendalam sebenarnya, teman-teman, ya. Jadi eh, eh, kalau misalnya Kang Ahmed bisa mendalami cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Kang Ahmed. Jadi kalau kita nggak berpikir, ya kita hanya berjalan begitu aja. Kita tidak menyadari apa yang terjadi di level yang lebih mendalam. Mungkin itu, Kang. ya. Jadi mungkin ini sebagai closing closing statement ya. Mm. Eh, Kalau kita ambil pelajaran dari tasawuf sih, itu sebenarnya sangat apa ya, apa namanya sama gitu ya. Jadi seimbang. Di tasawuf itu diajarkan bahwa sebaiknya kalau kita pengen hidup nyaman, hidup kita bahagia gitu, kita nggak perlu memilih gitu. Artinya mungkin nggak berpikir itu artinya kita nggak memilih. Dalam artian nggak memilih itu kita nggak punya keinginan sesuai nafsu kita, tapi kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan sang pencipta itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu akan ada apa namanya? Akan ada harganya dan itu sangat mahal. Contoh aja, misalkan kita pengen punya rumah, kemudian kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kan mahal banget ya. Atau kita Hmm. pengen nikah sama perempuan, kita milihnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kan mahal harganya gitu. Jadi konsekuensinya tuh berat banget. Tapi kalau kita, udah ya Allah, saya pengen nikah. Kemudian Allah pilihkan tuh. Itu kan sepertinya kita nggak mikir ya. Ya, Iya, bener nggak? Atau iya, kita pengen rumah ya Allah. Lalu terserah engkau diberi rumah seperti apa, di mana. Itu kan ringan gitu.
Mungkin Keinginan. mungkin maksud kalau dalam Ya. spiritualnya seperti itu ya. Gimana, Jadi Kang? kalau ditambahan dari saya, Kang, saya punya konsep yang saya ajarkan di kelas online saya itu human design, X life design, X God design. Jadi human design itu kita memahami energi di tubuh kita, blueprint kita, cetak biru kita sebagai seorang manusia seperti apa energinya. Life design itu kalau di rumus E sama dengan sorry, human design itu kalau di rumus E sama dengan MC kuadrat itu di E ininya bagiannya. Nah, lalu life design itu adalah keinginan kita. Kita merancang kehidupan di 12 dimensi, di karir, di materi, di keuangan, di travel, di segala macam gitu ya, parenting dan lain sebagainya. Kita pengen mencapai ini, kita kita ajarkan teman-teman untuk merancang kehidupannya sendiri di 12 aspek kategori tersebut. Pengen punya apa, pengen pergi kemana, pengen segala macamnya itu keinginan di level materi kalau di E sama dengan MC kuadrat. Tapi yang menentukan adalah C kuadrat, yaitu God design. Ya, God design itu kita pasrah sama rancangan Tuhan. Karena tugas manusia itu hanya berencana dan berikhtiar berdoa. Hasil akhirnya itu terserah sang kuasa karena dia yang punya ketetapan, bukan kita, gitu kan. Jadi kita lepaskan, kita letting go segala keinginan tersebut. Tugas kita sudah meminta. Karena di law of attraction itu berbicara memintalah uh, uh, as believe receive, meminta, meyakini, menerima. Nah, yang paling berat itu adalah ketika kita punya permintaan, kita pengen terus-menerus dan melekat sama keinginan. Dan akhirnya kita menjadi tersiksa sama keinginan kita. Nah, di kelas saya itu saya mengajarkan, Anda sudah memahami blueprint diri Anda melalui human design, Anda sudah membuat proposal kehidupan kepada Tuhan di 12 aspek kategori kehidupan. Ya, ingin apa segala macamnya Anda membuat proposal sedemikian tebal. Lalu kemudian terakhir Anda menyadari ada God design yang bermain bahwa kita melepaskan. Tugas kita hanya meminta, meyakini, dan menerima apapun keputusannya. Terlepas itu baik atau tidak, itu sudah adalah ketetapan. Dan itu adalah tiga grand design yang harus kita pahami dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kita sudah memahami itu, kita nggak ngelekat tuh sama keinginan. Tapi kita boleh punya keinginan, itu udah wajar. Pengen punya ini, punya ini, tapi tidak melekat sama keinginan. Yang membuat penderitaan manusia itu melekat, Kang, sama keinginan. Kalau A ya pengen A, padahal Tuhan mau ngasihnya. Misalnya kita pengen punya Mercy gitu ya, tapi padahal Tuhan mau ngasih Ferrari gitu. Kenapa harus melekat sama Mercy gitu kan? Gitu ya, kita Iya. nggak tahu kan rencana Tuhan pasti lebih baik gitu kan. Nah, itu yang kita lepaskan emosionalnya, letting go-nya. Kita serahkan hasil akhirnya bahwa tugas kita hanya membuat proposal kehidupan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Urusan Tuhan mau ngasihnya apa. Kita hanya menerimanya dengan lapang dada. Gitu Ya, mungkin. seperti peribahasa yang sering kita dengar mungkin ya, manusia hanya merencanakan, Tuhan yang Yes. memutuskan, gitu. Betul. Man propose, God dispose. Ya, Betul. manusia hanya mengajukan, Tuhan yang menyetujui. Jadi Kalau di kita terima aja. kalau di Al-Qur'annya dikatakan wa ufawwidu amri ilallah. Jadi apapun keinginan kita sebenarnya ya kita pasrahkan aja sama Allah. Akhir hasilnya, hasil akhirnya gitu kan ya. Betul. Aduh, Dan sangat itu yang menarik rata sekali Kak. berat. Kang Dimas, saya Gitu. ingin bertanya bagaimana cara kerja. Ini masih ada pertanyaan. Gimana Kang? Kita tutup aja atau gimana nih? Mangga, gimana Pak Moderator kalau saya sih? Mungkin yang terakhir kalinya banget ya kayaknya ya. Ini dari Oke. Supianto Kang. Kang Dimas, saya ingin bertanya bagaimana cara kerja karma ini dan apa benar ada reinkarnasi? Silakan Kang. Waduh, ini makin malam pertanyaan makin makin berat ini ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Supianto Tang ya. Jadi cara kerja karma. Jadi kalau di Al-Quran itu kan di Islam gitu ya, eh, kita meyakini ada apa namanya pencatat ya, pencatat kanan dan kiri gitu ya, Ya, kebaikan dan keburukan semuanya itu dicatat gitu ya. Kalau di ajaran agama lain ada yang namanya Akasha Record dan lain sebagainya. Everything is basically database gitu ya. Jadi ketika kita bicara karma ini banyak banget aspek dimensi yang harus dijelajahi karena eh, kalau saya menjelaskan mungkin bukan kapasitas saya dari sisi agama ya karena kalau udah bicara karma itu udah lintas agama Kang.
udah bukan Islam, udah bukan Kristen, udah bukan apapun karena kita bicara basic humanity sebenarnya kalau bicara karma. Ini universal law ya. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu terima gitu ya. Dan itu pasti proven gitu ya. Jadi kalau kita bicara karma, Kang, cara kerjanya ya sederhana. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan gitu ya, sesuai dan itu ketetapan gitu ya. Tapi yang sering jadi pertanyaan adalah kenapa karma ini menjadi lintas generasi misalnya atau lintas kehidupan misalnya. Misalnya ada orang yang meyakini terkait pertanyaan keduanya Pak Supianto yaitu reinkarnasi. eh Kalau kita bicara reinkarnasi, sebenarnya ada ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa aku hidupkan kamu, aku matikan, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan. Ya, ada beberapa kalimat yang bisa diinterpretasikan sebagai reinkarnasi. Tapi di Islam banyak yang tidak meyakini konsep reinkarnasi karena dalam hal ini Islam itu meyakini setelah setelah meninggal dia ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam kubur dan alam akhirat gitu ya. Terlepas dari keyakinan apapun, silakan melakukan interpretasi masing-masing gitu ya. Yang jelas, kalau kita mau membaca banyak sekali hal-hal yang di Al-Quran yang bisa kita jadikan acuan, ya, walaupun mungkin tidak menjadi major apa aliran yang mayoritas gitu ya, mungkin menjadi minoritas kita. Tapi ya itu balik lagi ke konsep masing-masing, Kang Supianto. Silahkan cari kebenaran versi masing-masing gitu ya. Berguru dengan orang-orang yang mungkin bisa mencerahkan. Yang saya tahu ya yang jelas eh, Tuhan itu tidak tidur ya. Apa Allah mah nggak tidur, jadi dia pasti akan memberikan balasan yang setimpal dan banyak sekali ayat-ayat yang mungkin Kang Ahmad bisa memberikan banyak sekali apa namanya referensi-referensi ayat di Al-Quran yang memang menunjukkan tentang bukti-bukti karma gitu ya. Terkait reinkarnasi pun ada beberapa ayatnya ya, tapi kalau mau lebih dalam silahkan cari sendiri ya. Tugas Anda adalah ikro. Saya hanya memberikan jalan awalnya, kebenarannya silahkan cari tahu sendiri. Bukan dari saya pribadi, silahkan Anda yang mengeksplor lebih dalam. Mungkin itu Kang. Mungkin ada tambahan dari Kang Ahmad. Silahkan, Mangga. Mute Kang, mute. Lupa terus, Kang. Ya, kalau untuk karma ini kan sebenarnya di dalam hadisnya ada dikatakan dunia mazraatul akhirah ya. Kalau kita kaitkan nanti dengan reinkarnasi. Jadi dunia ini tempat kita apa menanam benih gitu, nanti kita panen di akhirat ya. Kalau itu berkaitan dengan amaliyah kita ya. Kalau untuk istilahnya berkaitan dengan sosial ya, dengan orang lain, itu mah sebenarnya nggak perlu ke agama ya. Kalau kita banyak berbuat baik, pasti banyak yang nolong. Itu kan apa namanya manusiawi ya. Mana ada orang yang kita sering nolong kemudian orang itu malah benci sama kita gitu. Kayaknya jarang ya. Jadi sesuatu yang positif akan diterima oleh yang positif lagi. Tapi kalau untuk karma itu mungkin lebih ke apa ya spiritualnya. Ya di dunia ini kita perbanyak amal, nanti di akhirat kita akan menuai panen ya atau menuai hasilnya gitu. Nah kalau reinkarnasi kalau pendapat saya pribadi sih gini kan mungkin ya. Sebenarnya manusia ini kan bisa dikatakan hidup di dunia ini kan apa ya sementara kan. Justru kehidupan yang abadi itu kan nanti di akhirat. Jadi kalau dikatakan manusia meninggal dunia itu kan istilah kita ya. Tapi kalau istilah Allahnya itu kembali. Jadi sebenarnya nggak ada kehidupan yang abadi di dunia ini. Ketika kita meninggal dunia, menurut bahasa manusia itu artinya kita kembali ke akhirat dan memulai kehidupan yang abadi itu. Jadi hakikatnya ya kita tetap hidup gitu, ruh kita gitu. Yang mati Tentunya itu ya. kan jasad kita sebenarnya. Betul, Gitu. Jadi betul. adapun misalkan orang yang meyakini reinkarnasi ya itu terserah ya mereka yang meyakini itu ya kalau dalam pandangan kita mungkin seperti itu. Jadi kehidupan dunia ini ya hanya hanya permainan atau sandiwara
untuk nanti kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Seperti sesuai dengan dunia mazraatul akhirah. Jadi kalau kita pengen hidup di akhiratnya istilahnya bahagia, enak, nyaman, maka di dunia pun kita harus berbuat yang baik-baik lah, berbuat nyaman untuk orang lain, mungkin seperti itu. Jadi berkaitan gitu kan. Karmanya tuh kita kalau di dunianya bikin banyak orang seneng, insya Allah di akhiratnya kita banyak senengnya gitu. Mungkin seperti itu. Reinkarnasinya nanti ya. Iya. Oke Kang, Iya, kayaknya ya. sudah Siap. cukup lama ya untuk perbincangan kita malam ini, meskipun masih sangat menarik sekali ya untuk kita diskusi di sini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ini acaranya agak berantakan. Mudah-mudahan kedepannya nggak akan terulang lagi seperti ini. Sebelum tadi live aja saya masih bingung ini gimana nanti saya live streamingnya ya. Saya sempat tadi pertanyakan ke Kang Delos mana juga. Itu yang membuat pikiran saya jadi agak kacau. Oke Kang, mudah-mudahan Yes. acara ini banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih naik lagi levelnya ke tingkatan yang host ya atau private atau orang yang istimewa. Dari awalnya kita hanya sebatas login, kemudian kita masuk ke dalam lagi untuk memahami eh, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga memahami diri kita. Akhirul kalam, mudah-mudahan Kang Delesmana sehat terus dan teman-teman semuanya yang Amin, sudah amin. mampir di sini juga sehat terus semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah atas segala masalahnya. Ya, kita akhiri acara malam ini. Gimana Kang? Mangga, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kak Ahmed dari Sufi Media, terima kasih juga sudah mengajak kolaborasi. Mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat, barokah, dan juga bisa memberikan wawasan, membuka pencerahan bagi teman-teman yang selama ini mungkin hanya melihat agama dari sudut eh, ajaran tradisional. Mungkin di malam ini teman-teman mulai memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi dari sekedar pemahaman di level syariat. Gitu mungkin, Kang. Ya, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunuhun. Sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you Kang Ahmed. Teman-teman semua yang sudah hadir. Sama Hatur Kak. nuhun. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.